lagi bertemu di ibadah Victory Kids pada pagi hari ini. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita, tapi sebelum itu Cece Rosa minta Cece Tio untuk pimpin kita dalam. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, pada setiap kami Tuhan. Sekarang kita ingin memulai ibadah kami, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biar roh-roh jahat, roh-roh setan yang ingin mengganggu ibadah ini kita hancurkan, kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, cenderung kalian semua untuk bangkit berdiri, kita menaikkan satu lagu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Lagi Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan.
yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Gimana sekali lagi? Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan. Silakan adik-adik semua untuk duduk kembali. Kita masukkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau masukkan Tuhan. Kita mulaikan satu lagu. Allah peduli. Karena Tuhan peduli pada setiap kita. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti.
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa karena Engkau peduli dan Engkau mengerti akan setiap kami besar. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau berkati mulut lidah bibir hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman itu Bapa. Kiranya firman itu bisa membuat kami bertumbuh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berikan kami duduk diam dan telinga yang mendengar dengan tajam Tuhan akan firman-Mu itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, haleluya. Amin. Di nama Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa.
Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dari Pulau Shalom Victory Kids, balik lagi sama Cece Lydia di sini, dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang mengucap syukur. Sebelumnya Cece Lydia mau tanya dulu, siapa di antara adik-adik semuanya yang pernah naik kapal? Boleh angkat tangannya. Oke, Cece Lydia juga pernah naik kapal. Waktu itu Cece Lydia dan keluarga Cece Lydia pergi dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal. Pada saat itu ada angin yang besar. Angin itu membuat kapal Cece Lydia terombang-ambing, kayak ceritanya Paulus tadi yang kita lihat bersama-sama. Waktu kapal Cece Lydia terombang-ambing, hati Cece Lydia takut, gelisah. Cece Lydia takut bahwa Cece Lydia dan keluarga Cece Lydia akan tenggelam. Tapi ternyata Tuhan Yesus masih memberikan Cece Lydia dan keluarga Cece Lydia keselamatan, hingga akhirnya kita bisa sampai di Bali dengan selamat karena anugerahnya Tuhan. Nah, sama dengan ceritanya Cece Lydia, atau mungkin sama dengan adik-adik sekalian yang pernah naik kapal dan kapal terombang-ambing, Paulus juga pernah merasakan hal yang sama adik-adik. Pada saat itu Paulus dan teman-temannya sedang pergi menggunakan kapal. Lalu pada saat mereka menaiki kapal yang mereka naiki itu terombang-ambing adik-adik. Kenapa? Karena ada angin yang sangat besar. Nah, kita bisa belajar mengucap syukur dari Paulus. Pada saat ada angin yang besar yang membuat kapal mereka terombang-ambing, Paulus memilih untuk bersyukur. Bahkan Paulus juga memberitakan Injil kepada teman-temannya, memberitakan kesukaan besar, memberitakan kemuliaan Tuhan kepada teman-temannya di tengah kesesakan, di tengah kesusahan, waktu mereka lagi takut, lagi gelisah. Bayangin aja mereka lagi di tengah-tengah badai, mereka lagi ketakutan, mereka lagi ada di fase yang khawatir. Tapi Paulus malah memilih untuk mengucap syukur. Kita bisa melihat Paulus mengucap syukur karena Paulus berkata kepada teman-temannya, tenang aja karena kita itu terpelihara. Tuhan memelihara kita. Jadi bukannya Paulus khawatir, bukannya Paulus takut,
pada saat ada angin badai yang sedang menerpa Paulus dan teman-temannya, Paulus memilih untuk mengucap syukur. Mari kita bersama-sama belajar untuk mengucap syukur sama seperti Paulus. Seperti yang 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan adik-adik. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Oke adik-adik, mungkin mengucap syukur itu tidak mudah. Emang gak mudah. Buat Cece Lydia pun itu mengucap syukur tidak mudah adik-adik. Dalam dunia ini akan ada hal yang menjadi alasan kita untuk marah, untuk sedih, untuk kecewa, bahkan untuk menangis adik-adik. Tetapi di atas itu semua, tidak ada hal yang menjadi alasan kita untuk tidak mengucap syukur. Apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita alami hari ini, kita harus tetap mengucap syukur. Karena sampai selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik adik-adik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak akan merancangkan hal-hal yang jahat. Semua rencana Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus percaya, sama seperti Paulus percaya kepada Tuhan, kita juga harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan memelihara kita. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, apalagi di masa-masa yang sulit, kita akan menjadi sama seperti teman-temannya Paulus. Ketika mereka mulai belajar mengucap syukur, mereka mendapatkan kekuatan. Nah, kalau kita mau mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, kita harus belajar mengucap syukur. Karena kalau misalnya dari pagi aja nih kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sekarang aku bisa bangun pagi ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh dahsyat di dalam hidupku. Misalnya kayak gitu, kalau kita omongin itu, kita perkatakan itu pagi hari, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari kita adik-adik. Mungkin ada tantangan di hari itu, atau mungkin ada yang membuat kita kesel di hari itu, kita mendapat kekuatan dari Tuhan untuk tetap berdiri, untuk tetap bertahan, dan kita akan keluar menjadi pemenang. Kita akan keluar menjadi pemenang karena kita mau melakukan bagian kita, yaitu mengucap syukur di dalam Tuhan. Siapa yang hari ini sudah mengucap syukur? Angkat tangan. Oke, mari kita terus bersama-sama mengucap syukur karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Oke adik-adik, segitu dulu firman Tuhan dari Cece Lydia. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis-habis ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan. Kami telah menyelesaikan mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya dari firman-Mu hari ini bisa membuat Victory Kids semakin bertumbuh, bahkan berbuah di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus Tuhan untuk selalu mengucap syukur di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, puji Tuhan. Untuk ayat hafalan hari ini terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Adik-adik yang kelas kecil terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Untuk adik-adik yang kelas besar terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cece Lydia di sini, dan Cece Lydia tunggu paling lambat hari Jumat. Mari kita bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan melalui menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh guru-guru Victory Kids. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan spin pemenang dari ayat hafalan yang sudah diberikan minggu kemarin. Cece Lydia di sini sudah menulis adik-adik yang telah mengirimkan ayat hafalan. Langsung kita spin aja yuk. Dalam hitungan 3, 2, 1. Dan yang akan menjadi pemenang kita hari ini adalah Chloe. Selamat ya buat
buat Chloe, kamu menjadi pemenang di ayat hafalan Victory Kids minggu ini. Buat yang lain, jangan sedih, tetap mengucap syukur karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, terus ikutin program-program Victory Kids dan kita akan bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan berbuah menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang terus mengucap syukur dan menerima lawatan dari Tuhan. Oke adik-adik, oke, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,